Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan kita dengan segala rahmat, nikmat karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada detik ini Allah masih memberikan kita kehidupan. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, yang mana kesempatan itu masih senantiasa kita pergunakan dengan sebaik mungkin untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk selalu menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat berkaitan salam kepada arwah junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Rasul tauladan kita, contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun yang beliau lakukan, marilah kita contoh sebagai pedoman dalam kehidupan kita sampai nanti kita meninggal. Baik, mahasiswa semuanya, kembali kita akan melanjutkan perkuliahan kita pada hari ini. Tema besar kita adalah akhlak, ya. Akhlak. Telah beberapa minggu yang lalu kita bahas tentang akidah. Sebelumnya juga kita bahas tentang syariah. Nah, sekarang kita membahas tentang akhlak. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita lihat dulu konsep akhlak, baik itu pengertian, ruang lingkup, dan kedudukan. Secara bahasa, akhlak berarti al-akhlak, ya. Berarti maksudnya adalah tabiat, ya. Perangai, tingkah laku, kebiasaan, atau kelakuan. Tabiat, perangai, tingkah laku, kebiasaan, dan kelakuan. Nah, ini makna bahasa dari kata akhlak. Nah, kita lanjut. Ya, bagaimana pula pendapat para ulama tentang akhlak ini? Secara istilah dari Ibnu Maskawai mengatakan, sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Jadi, sesuatu yang sudah memang melekat pada diri seseorang tersebut, ya ketika dia melakukan ya nggak perlu pertimbangan lagi, nggak butuh pemikiran lagi, sudah lumrah, sudah spontan dia lakukan, itu dinamakan dengan akhlak. Nah, jadi kalau udah biasa, maka itu akhlak dia gitu. Nah, itulah kebiasaan dia, itulah tabiat dia sebagai seorang manusia. Imam Al-Ghazali mengatakan sifat yang terpatri dalam jiwa manusia yang darinya terlahir perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan senang dan mudah tanpa memikirkan dirinya serta tanpa adanya renungan terlebih dahulu, ya. Ya, ini juga sama maknanya dengan yang disampaikan oleh Ibnu Maskawai tadi dari Imam Al-Ghazali, ya. Terpatri dalam jiwa kita terlahir dari perbuatan-perbuatan dilakukan dengan senang dan mudah tanpa memikirkannya, ya, gitu. Nah, itu namanya akhlak. Jadi sudah spontan, sudah itulah kebiasaan dari manusia tersebut, itu dinamakan dengan akhlak. Nah, dan akhlak dan kebiasaan tadi itu tidak dilakukan sudah berulang-ulang, ya. Bukan sekali dua kali saja, tapi sudah menjadi ya rutinitas. Pokoknya ya, itu selalu dilakukan oleh manusia tersebut, itu dinamakan dengan akhlak. Nah, kalau kita lihat lagi dari pendapat ulama Ahmad bin Mustafa, akhlak merupakan sebuah ilmu yang darinya dapat diketahui jenis-jenis keutamaan, di mana keutamaan itu ya terwujud keseimbangan antara tiga kekuatan ini: berpikir, marah, dan syahwat atau hawa dan nafsu. Nah, ini lebih apa ya? Lebih lebar. Jadi termasuk tiga di sana itu berpikir, marah, dan syahwat atau hawa nafsu, itu akhlak dia. Ketika dia keseimbangan antara ketiga ini, nah itu dinamakan dengan akhlak. Bagaimana berpikirnya, marahnya, ya. Kalau orang marah kan ada kondisi tertentu bagaimana dia marah, itu sifatnya. Kalau seseorang ya bisa lihat dengan cara berpikirnya, maka itu sifatnya. Marah dia bisa mengendalikan dia marahnya atau nggak bisa mengendalikan marahnya, itu sifatnya, itu akhlaknya gitu. Dan syahwat atau hawa nafsu, ketika dia bisa mengendalikan syahwat atau nafsunya, maka itu adalah akhlaknya. Jadi gambaran dari akhlak itu adalah
ya, tiga ini ya, berpikir, marah, atau syahwat itu dinamakan akhlak. Jadi kalau salah satu saja maka bisa dikatakan akhlaknya begitu. Berpikirnya begitu, itu dinamakan akhlak bagi Ahmad bin Mustafa. Marah dia, maka tabiatnya suka marah atau segala macamnya. Nah, dan nafsu, hawa dan nafsu. Nah, bisa mengendalikan hawa dan nafsu, berarti itu akhlak. Lain Muhammad bin Ali Asy-Syarif Al-Jurjani mengatakan, Allah akhlak merupakan sesuatu yang sifat baik atau buruk tertanam kuat dalam diri manusia yang darinya terlahir perbuatan-perbuatan yang dengan mudah dan ringan tanpa berpikir dan direnungkan ya. Jadi sama ya dengan sebelumnya Muhammad bin Ali Asy-Syarif Al-Jurjani, akhlak merupakan suatu sifat baik atau buruk yang tertanam kuat dalam diri manusia. Lalu lahirlah perbuatan tersebut ya, perbuatan yang lahir tanpa ada perhitungan, ringan tanpa berpikir, tanpa direnungkan. Nah, ini makna akhlak dari Muhammad bin Alif Asy-Syarif Al-Jurjani. Nah, kita lihat bagaimana ruang lingkup dari akhlak tersebut. Yang pertama adalah akhlak pribadi, yaitu perilaku pribadi seseorang dalam menyikapi segala hal yang menyangkut dengan dirinya sendiri. Misalnya, motivasinya, etikanya, kreativitasnya, emosinya, dan lain sebagainya. Jadi bersangkut dengan dirinya sendiri. Ya, tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Nah, ya, motivasi, emosi dia, etika dia, ya kreativitas dia, ya dia sendiri. Jadi akhlak pribadi yang merupakan dasar dari akhlak-akhlak yang lainnya. Kalau akhlak pribadinya sudah bagus nanti, nah akhlak-akhlak lain juga akan mengikut bagus. Yang kedua, akhlak berkeluarga, yaitu perilaku seseorang dalam menyikapi hubungan dengan keluarganya, meliputi kewajiban kepada orang tua, anak, dan kerabat. Misalnya, etika kepada orang tua, bertanggung jawab orang tua kepada anak-anaknya, dan lain-lainnya. Pokoknya kepada keluarganya, bagaimana dia berakhlak. Nah, yang ketiga adalah akhlak bermasyarakat, yaitu perilaku seseorang dalam menyikapi hubungan dengan anggota masyarakat yang ada di sekitarnya. Ya, misalnya kehidupan masyarakat yang saling membantu, saling menghargai antara tetangga sekitarnya, dan lain sebagainya. Nah, ini meluas ya, mulai dari pribadi yang lingkupnya kita sendiri, lanjut kepada keluarga kita sendiri sudah cukup melebar, terakhir baru akhlak bermasyarakat yang lebih luas lagi kepada khalayak ramai. Yang keempat adalah akhlak bernegara, yaitu tingkah laku dan tindakan seseorang dalam menyikapi hubungannya dengan negara dan bangsanya. Misalnya, membayar pajak ya, demi pembangunan, menjaga kerukunan, keutuhan bangsa, dan lain sebagainya. Ini akhlak bernegara, patuh dengan undang-undang, ya kan? Menjalankan berbagai mana amanat dari negara. Nah, itu bentuk akhlak dari negara, bernegara gitu. Lebih luas lagi. Yang terakhir adalah akhlak beragama, yaitu tingkah laku dan tindakan seseorang dalam melaksanakan kewajibannya terhadap kepercayaannya, baik itu Tuhan maupun kepada sesama manusia. Nah, ini juga lebih, sebenarnya kalau kita lihat ini lebih komprehensif ya dibandingkan akhlak yang lain. Semuanya tentang kepercayaannya, kepada Tuhannya, kepada manusianya. Ini akhlak kita beragama. Dan ini nanti akan menjadi pembahasan kita lebih jelas nanti. Kedudukan akhlak ya. Nah, akhlak tidak bisa dilepaskan dari dua unsur agama Islam yang lainnya yang kita pelajari beberapa minggu yang lalu, yaitu akidah dan syariah. Ketiganya saling menopang dan saling menguatkan. Seseorang yang memiliki akidah yang baik, ya, akan bertindak benar dan berakhlak yang mulia. Ya, hal inilah dimaksud dengan insan kamil, insan yang mulia, yang merupakan tujuan dari diturunkannya tujuan dari diturunkannya Islam. Akhlak menjadi mahkota dalam diri seseorang, ya, mahkota. Ya, ia akan menjadi identitas yang akan dikenal oleh orang lain ya. Kalau kenal Syanu, wah ternyata dia, ya orang akan tahu dengan di akhlaknya dia itu. Maka muncul istilah si dermawan, ya kan, si baik, si kikir, si boros, si sombong dan segala macamnya. Nah ini mahkota ya, paling atas nih. Orang akan lihat di sini. Seseorang akan melihat akhlaknya ini, walaupun agamanya bagus, ya beribadah kepada Allah dengan bagus,
tapi akhlaknya. Nah, orang nggak lihat apa segala macam, nggak lihat agamanya apa, akidah akhlaknya gimana. Kalau akhlaknya bagus, apapun agamanya orang nggak percaya, nggak akan lihat lagi yang penting akhlaknya bagus. Makanya sekarang ini orang banyak ya orang-orang banyak masuk Islam. Ya, kalau dulu ya orang-orang banyak masuk Islam karena akhlaknya. Tapi ya orang sekarang nggak banyak yang nggak mau masuk Islam karena apa? Karena akhlaknya sudah berubah, akhlaknya sudah buruk. Nah, inilah kedudukan akhlak sebagai eh, mahkota dalam kehidupan kita. Ya, sebagai paling paling tinggi dalam kehidupan kita akhlak. Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah. Rasulullah sebagai uswatun hasanah dalam surah Al-Ahzab 21 kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa zakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah ya, suri teladan yang baik bagimu bagi yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Laqad ini bermakna ya apa ya? Takkid ya. Makna menyungguhkan, membenarkan bahwa sungguh ada pada diri Rasulullah itu adalah sesuatu yang teladan yang baik. Nah, jadi di dalam kita berakhlak, kita juga harus meniru Rasulullah SAW. Ya, kata Rasulullah dalam hadis juga, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, maka ditambah dengan ayat ini, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Banyak kita lihat, banyak kita dengar bagaimana sifat-sifat yang ada pada diri Rasulullah. Mulai beliau digelari sebagai Al-Amin, ya, orang yang paling benar, orang yang paling jujur ya, dibandingkan orang-orang yang ada ketika itu pada masa jahiliyah. Ya. Dan beliau sering mendapatkan amanah ya, karena beliau jujur, terkenal jujur, gak pernah berbohong. Orang percaya dengan beliau. Dan maka digelari Al-Amin. Maka kita juga punya branding sendiri. Kita juga punya apa? Uh, sebutan kepada kita. Kalau orang kenal kita, wah si Anu itu ya jujur, wah si Anu itu ya ramah, oh si Anu itu ya suka menolong. Nah, itu branding kita. Orang akan kenal kita dengan itu, dengan senang kita selalu menolong, mendengarkan orang-orang lain, ya kan? Selalu membantu, berkata jujur, ya tidak tidak melawan orang tua, ada segala macamnya. Orang akan kenal kita dengan itu. Ya. Dan ditambahkan juga dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim dan sungguh kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung ya. Ya, kita lihat bagaimana sifat yang ada pada diri Rasulullah dari cerita-cerita dan sirah nabawiyah. Nah, begitu kemudian Rasulullah SAW yang merupakan ya, Rasulul Azmi ya, mulia ya. Kenapa? Akhlak yang sangat hebat sekali, dahsyat sekali. Nah, begitulah Rasulullah sebagai uswatun hasanah bagi kita. Nah, bagaimana cara meneladani Rasulullah? Yang pertama adalah beriman kepada Rasulullah. Beriman dalam batin meyakini Rasul adalah sebagai utusan, sebagai ya, sebagai ya utusan sebagai uh, penyampai ya, sebagai menyampaikan ajaran kita, ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita beriman dengan apa yang ada pada diri Rasulullah. Perkataannya kita yakini kebenarannya, ya apa yang disampaikan beliau kita yakini sebagai sesuatu yang membawa kemanfaatan. Ya, kita yakin dengan Rasulullah SAW. Terlebih juga orang meyakini beliau dengan kejujurannya, maka kita juga harus juga yakin dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah senantiasa berselawat kepada Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah pernah berkata, orang yang paling kikir di atas permukaan bumi ini adalah bukanlah orang yang malas mengeluarkan uangnya untuk bersedekah, berinfak, berzakat. Tapi orang yang paling kikir di atas permukaan ini adalah orang yang ketika dia mendengar namaku Muhammad disebut, mereka diam, mereka tidak bersalawat kepadaku. Maka itulah orang yang paling kikir, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Orang yang nggak mau bersalawat katakan orang kikir. Ya. Salat saja mereka nggak mau ya. Salawat ya. Salat itu kan nggak butuh tenaga ya.
nggak butuh tenaga banyak lah, nggak butuh uang, nggak butuh biaya kan. Cuma gampang hanya mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya kan. Main itu saja kan. Sedangkan itu saja mereka enggan gitu. Tidak mau udah sholat. Apalagi ya mengeluarkan uang mereka untuk berinfak, bersedekah, berzakat dan segala macam. Kata Rasulullah itulah orang yang paling kikir di atas permukaan bumi ini ya Allah. Allah ancam kita dengan Rasulullah ancam kita dengan. Padahal nanti orang yang senantiasa bersalawat kepada Rasulullah nanti di akhirat akan mendapatkan pertolongan, mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Maka tidak ada lagi syafaat yang bisa kita harapkan kecuali dari syafaat dari Rasulullah SAW sebagai Rasul kita. Maka senantiasa kita bersalawat kepada beliau. Jangan nanti kita ngaku-ngaku umatnya Rasulullah, tapi kita tidak pernah berselawat ya. Nanti kita berharap dapat syafaat dari Rasulullah ketika di hari akhirat. Ternyata kita tidak pernah bersolat kepada beliau, maka kita tidak dianggap nanti sebagai umat Rasulullah SAW. Yang ketiga, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan. Ya, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan, mengamalkan ajaran beliau. Nah, ini bentuk akhlak kita. Mempraktekkan, meniru, mencontoh apa yang ada pada Rasulullah SAW. Apa kebiasaan-kebiasaan yang beliau lakukan, ya, itu kita contoh. Itu sangat 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 membantu kita, sangat menolong kita dan menjalankan kehidupan kita. Ya. Contoh mungkin yang biasa sunnah-sunnah Rasulullah ya. Dalam hal tidur saja. Rasulullah itu tidur ya setelah Isya. Setelah beliau salat Isya ya. Tidur ya. Enggak banyak kegiatan lagi. Ya. Jam 9 udah tidur paling paling lama itu ya. Terus menjelang subuh ya, sepertiga malam beliau bangun ya. Kalau kita kebanyakan rata-rata pasti tidurnya lewat dari jam 9. Bahkan sampai jam 12. Bahkan sampai jam 1 ya baru tidur. Nah, itu bukan akhlaknya Rasulullah. Itu bukan contoh yang ada pada Rasulullah. Itu bukan sunnah Rasulullah. Nah, maka kebanyakan pas subuhnya terlambat bangun. Ya. Kenapa? Karena kita nggak meniru apa yang ada pada Rasulullah SAW. Maka tirulah sunnahnya Rasulullah. Tidur tidak terlalu malam. Ya kan? Pas selesai Isya udah bangun, udah sholat, udah bangun. Udah nggak ada kegiatan lagi, udah tidur gitu. Jadi pas bangunnya mau tahajud pun gampang, subuhnya gampang itu kan. Nah juga adalah bagaimana binatang-binatang makhluk Allah yang lain ya kan. Sudah bangun dia gitu. Sudah tidur dia malam tuh nggak ada aktivitas lagi udah istirahat. Nah begitu Rasulullah meniru yang pada Rasulullah. Ya kan? Nggak ada lagi aktivitas udah siap untuk mau tidur gitu. Nggak ada lagi aktivitas selain apalagi aktivitas yang tidak mendatangkan kebaikan. Yang keempat adalah mempelajari sirah nabawiyah. Nah ini sangat penting sekali. Untuk kita bisa mengetahui bagaimana sunnah Rasulullah, kita tahu bagaimana sejarah Rasulullah. Kita tahu bagaimana cerita beliau, kehidupan beliau, mulai dari sampai beliau meninggal, ya kan? Paling tidak kita bacalah. Nah, ada nggak pernah kita baca kitab Sirah Nabawiyah? Pernah nggak kita baca? Kalau nggak pernah kita baca, gitu. Kita tahu bagaimana Sirah Nabawiyah, bagaimana kehidupan Rasulullah SAW, ya kan? Baca. Banyak buku-buku yang bisa ya representatif dalam Sirah Nabawiyah ini. Contoh mungkin kitab Sirah Nabawiyah karya Syekh Al-Mubarakfuri itu yang terkenal itu yang merupakan salah satu karya yang menang lomba ya karena kitabnya menjadi pemenang dalam lomba penulis Sirah Nabawiyah. Ada juga kitab-kitab lain juga yang banyak lagi sirah-sirah yang ada. Nah, kita baca itu. Kalau nggak pernah, paling nggak minimal satu kali dalam kehidupan kita baca Sirah Nabawiyah itu ya sebagai bentuk cinta kita pada Rasulullah SAW. Maka rugi kita kalau nggak kita tahu bagaimana kehidupan Rasulullah SAW. Jangan kita tahu perang saja. Ya. Kita tahunya Sirah Nabi itu perang enggak begitu. Maka kita harus baca, ya kita tahu bagaimana Sirah Nabi. Akhlak sebagai penuntun karakter bangsa, ya. Akhlak kepemimpinan ya dalam surah An-Nisa ayat 58-59 innallaha ya'murukum an tu'addul amanah an tu'addul amanati illa ahliha wa iza hakamtum bainan nasi ahtahkumu bil adl ya sampai akhir wa ahsanu ta'wila. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan yang adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baik kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.
Hai orang-orang beriman, taati Allah dan taati Rasulmu. Ya, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Al-Quran, kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, ya, yang dimiliki itu adalah lebih utama bagimu, lebih baik daripada akibatnya. Nah, kita lebih fokus kepada ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Akhlak kita kepada pemimpin. Taati Allah dan taati Rasul. Ya, dan ini setali ya antara menaati Allah ya. Ati Allah wa ati Rasul. Nah, ya. Taati Allah, ati Allah wa ati Rasul. Ini setali. Nah, wa ulil amri minkum. Nah, dan pemimpin. Nah, dan ini ada apa ya? Ada jeda di sini. Ada jeda di sini bermakna ulil amri minkum ini yang mana? Nah, yang mana maksudnya adalah orang-orang yang menjalankan syariat Allah, menjalankan sunnahnya Rasulullah SAW. Maka tidak semua pemimpin ya. Jadi pemimpin yang mana kita taati? Pemimpin yang mengikuti Allah. Ketika pemimpin tadi yang mengajarkan tentang kita kemaksiatan, mengajarkan kita tentang kemungkaran kepada Allah, maka nggak wajib kita ikuti. Nah, ini akhlak kita kepada pemimpin. Selama apa yang mereka sampaikan adalah sebuah kemanfaatan, ya, yang mendatangkan manfaat, menjauhkan dari mudarat, menjauhkan dari maksiat, maka nggak boleh, nggak apa-apa kita ikuti. Tapi kalau sudah mengajarkan tentang maksiat dan segala macamnya, mendatangkan murka Allah, maka kita jauh itu. Akhlak bermusyawarah ya. Fabima rahmati minallahi lintalahum walau kunta fazza ghalizan qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa iza ghazamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka disebabkan rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut kepada mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah bermulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang bertakwa. Ini akhlak kita dalam berdiskusi, dalam bermusyawarah. Ya. Jangan kita kasar. Ya. Jangan kita keras ya, karena kalau kita keras-keras itu orang nggak suka dengan keras ya. Maka orang maka menjauhkan diri dari kita. Maka maafkanlah mereka dengan sifat mereka itu. Lunakkanlah hati kita, lembutkanlah hati kita, berlaku lemah lembutlah kepada mereka. Dan ajaklah bermusyawarah dengan secara baik, secara ma'ruf. Karena itu akan mendatangkan kebaikan. Karena sesuatu yang lembut itu akan mendatangkan keindahan. Tetapi ketika kelembutan itu tercabut dari sesuatu, maka yang datang adalah kehancuran, kebinasaan. Jadi sesuatu lembut itu indah. Kata-kata yang lembut, suara yang lunak itu indah, akan mendatangkan keindahan dan mendatangkan kebaikan. Tapi kalau tercabut dari sesuatu itu lemah lembut tadi, maka yang datang adalah keburukan. Itu bermusyawarah. Akhlak bertoleransi. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum walidin. Ini surat bermakna toleransi ya. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Nah, ini kita nggak boleh mencampur baurkan antara wah Muhammad ini kan ceritanya bagaimana orang-orang kafir Quraisy bernegosiasi dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, ya kamu mendapati agama kami, kamu tahu dengan agama kami, dan kami pun juga tahu dengan agamamu. Sekarang bagaimana ya kalau seandainya kita saling menyembah agama kita masing-masing dan ya satu kali kamu boleh menyembah agama kami, ya. Dan begitu juga kami akan menyembah agamamu, ya. Kalau seandainya agama kami itu baik, maka beruntunglah engkau kamu bisa mendapatkan kebaikan dari agama kami. Tapi kalau seandainya agama pun juga mau benar, juga kami akan mendapatkan kebaikan dari agamamu. Maka sama-sama kita gitu kan. Sama-sama mendapat kebaikan dari agama kita masing-masing dan antara agama kita yang ada. Agama saya pun juga nanti kalau kamu dapat kebaikan gitu. Lalu apa kata Allah? Lakum dinukum waliyadin. Agamamu untukmu, agamaku untukku.
Jadi nggak ada kita bercampur begitu ya. Udah laksanakan perintah syariat masing-masing. Nggak boleh kita saling menyalahkan, nggak boleh kita saling ya apa mengkafirkan apalagi kan, menyalah-nyalahkan orang nggak. Ya udah jalankan saja agamamu. Jangan tanpa mengganggu orang lain. Orang beribadah silahkan. Jangan ganggu orang lain beribadah. Karena itu keyakinan mereka. Karena ini bentuk toleransi kita beragama. Ya, makanya agama kita, negara kita juga mendukung toleransi beragama, saling menghormati atau satu sama lain, tidak melecehkan, tidak menghinakan, ya. Tidak apa menistakan agama orang lain. Nah, ini bentuk akhlak kita bertoleransi. Ini sudah diajarkan oleh Rasulullah ketika itu. Nah, akhlak tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolong kamu dalam mengerjakan kebaikan ya. Dan janganlah wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran ya. Tolong menolong ini merupakan akhlak ya. Akhlak kita kepada orang-orang, saling tolong menolong. Nah, itu bentuk akhlak ya. Berbuat baik kepada orang-orang, membantu orang ya. Ini akhlak manusia. Dia itu manusia secara insan, saudara manusiawi itu saling tolong menolong. Nggak boleh kita nggak menolong orang lain. Ya. Kita lanjutkan. Akal amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khairatum ummatin ikhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dan kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan manusia menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Maka berimanlah kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentu itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Ya. Akhlak amar ma'ruf nahi munkar. Ya, ada ya menyuruh kepada kebaikan. Ya. Menyeru kepada kebaikan, mengajak kepada sesuatu yang mendatangkan kebaikan, manfaat dan segala macam. Nah, ini akhlak kita dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Ketika ada kita melihat kemungkaran, ya maka kita cegah. Maka dan juga sebaliknya kita seru dengan perbuatan baik. Ini amal perbuatan baik dan buruk yang menyeru kepada kebaikan dan keburukan. Nah, menyeru kepada kebaikan dan mencegah daripada keburukan. Oke, implementasi akhlak, akhlak terpuji dan akhlak tercela. Jadi akhlak itu ada dua. Akhlak terpuji, berbakti kepada orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah bil wali. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima waghfir lahumā janāhaz zulli minar rahmah wa qur birhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya, dan Rabbmu telah memerintahkan kamu agar kamu jangan beribadah melainkan kepada hanya kepadanya dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapakmu. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan engkau mengatakan kepadanya kedua kata ah, dan jangan pula engkau membentaknya keduanya. Nah, ini akhlak kita kepada para orang tua kita, orang yang telah melahirkan kita, membesarkan kita, memberikan kita makan, memberikan kita baju, memberikan kita pendidikan segala macamnya. Kalau nggak ada orang tua kita, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Dan tentu kita hidup bisa sampai sekarang. Maka ini bagi Allah mengajarkan kepada kita bagaimana berakhlak, bagaimana misalnya akhlak terpuji menghormati tetangga dan tamu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata, "Man kana yu'minu billahi wa yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir ya falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim sayfahu." Kata Rasulullah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, beliau barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya, memuliakan tetangganya. Nah, tetangga, orang yang datang ke rumah kita, itu adalah sesuatu yang harus kita muliakan. Ya. Sesuatu yang kita berikan sesuatu yang lebih daripada kita. Karena pada hakikatnya tetangga kita itu adalah saudara kita. Ya. Bayangkan di dalam rumah kita, ketika kita sendirian di rumah, ternyata di belakang rumah, di kamar mandi, kita terpeleset jatuh minta tolong.
Ya, siapa yang akan menolong kita terlebih dahulu? Ya, nggak mungkin orang yang saudara kita yang jauh tinggalnya akan menolong kita langsung datang ke rumah kita, enggak. Tapi yang mendengar pertama kali adalah tetangga kita. Itu adalah saudara kita yang akan senantiasa menolong kita dengan segera gitu. Tapi bayangkan terjadi seandainya kita tidak menghormati tetangga kita, kita tidak memuliakan tetangga kita, ya, tidak memerhatikan tetangga kita. Ketika kita jatuh di kamar mandi kita minta tolong, apalagi kita menyelisih tetangga kita, apa kata mereka? Wah, syukur jatuh gitu kan. Nah, mati sekali dengan begitu. Nah, itulah ya, kalau kita memuliakan tetangga kita. Atau ketika kita lagi menjemur kain di depan rumah kita, ya kan? Hari hujan. Tapi kalau seandainya kita punya tetangga yang kita muliakan, kita hormati, ketika ada jemuran kain kita hari hujan, dia akan senantiasa dengan penuh sukacita, sukacita akan mengambil ya pakaian kita dan menyimpannya di tempat yang kering. Tapi coba kalau seandainya ya tetangga kita selisihi, tidak kita hormati, maka yang terjadi adalah wah biarin aja basah, biarin bin syukur gitu kan. Nah begitu. Nah gitu kalau tetangga kita nggak kita hormati, nggak kita hargai. Nah kita penting untuk berakhlak kepada orang tetangga kita, tamu-tamu yang datang ke rumah kita. Pada Allah Rasul juga mengatakan yang beriman ini maksudnya bukan tanpa iman, tapi kesempurnaan iman ya. Orang-orang yang sempurna imannya, ya, itu akan tergambar dari bagaimana dia berkata baik, ya. Tergambar dari bagaimana dia menghormati tetangganya, tergambar dari bagaimana dia memuliakan tamunya. Maka sempurnalah iman seseorang. Bukan tanpa nggak percaya Tuhan, nggak percaya Allah, tapi kesempurnaan iman seseorang. Ya, dikaitkan dengan bagaimana dia menjaga hubungan harmonis dengan sesama manusia. Akhlak terpuji membantu memudahkan urusan sesama manusia. Ya. Dari hadis dari Rasulullah SAW, dari Abu Hurairah, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari akhirat nanti. Barang siapa memudahkan urusan orang bersulitan, ya, contoh dalam masalah utang, maka Allah juga akan memudahkan baginya dari kesulitan di dunia akhirat nanti. Barang siapa menutup aib seseorang, maka juga Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Inilah akhlak terpuji kita dengan menolong orang, ya, membantu orang dalam keadaan susah. Tanpa perlu meminta tolong kita bantu mereka. Ya, jangan sampai baru minta tolong baru kita bantu, enggak. Itulah watak kita sebenarnya. Ya, kalau kita lihat orang ya kan langsung kita responsif, langsung minta bantu mereka. Itulah watak sesungguhnya dari kita. Nah, Allah juga akan membantu kita nanti di hari akhirat sebagai bentuk ya imbalan. Nah, dengan kita mengharapkan imbalan nih kalau kita bantu orang di dunia ini nggak perlu. Karena Allah sudah janjikan ya di akhirat nanti. Sudah itu janji Allah benar gitu. Jangan kita harapkan, jangan kita ya, termotivasi karena itu saja. Tapi lakukanlah kebaikan dengan niat tulus untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga mendapat balasan yang setimpal nanti di akhirat nanti, bahkan berlebih. Nah, ini akhlak kita kepada orang-orang yang senantiasa menolong mereka dalam kesusahan. Nah, sekarang akhlak tercela. Nah, akhlak yang tercela ini dia yang harus kita hindarkan dalam kehidupan kita. Dalam surat Al-Isra 36, "Wala tafhu ma laisa laka bihi ilm, innas sama wal basar wal fu ada kullu ulaika kana ammah mas anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi kalau nggak tahu kita nggak usah ngomong gitu kan, nggak usah ngomong sesuatu yang nggak ada ilmunya bagi kita. Lalu kita berkata sesuatu yang nggak punya dasar, maka itu dikatakan dusta kita, berbohong kita. Maka Allah ancam kita dengan itu. Dan dari Abu Hurairah bersabda, ayatul munafiki salatun idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza atumina khana. Ada tiga tanda munafik. Ia berkata, ia jika dusta, ia berjanji. Jika berkata, ia dusta. Jika berjanji, ia mengingkari. Dan jika diberi amanah, dan dia berkhianat. Itulah orang-orang yang munafik yang di atas permukaan bumi ini. Itu merupakan akhlak yang tercela. Jauhlah diri kita dari orang-orang yang munafik ini. Ya, yang suka menikam kita dari belakang. Ya. Selalu berkata, tapi selalu berdusta. Berjanji dan tak pernah menepati. Ya. Dan selalu diberi amanah, dia berkhianat dengan amanah tadi. Ini orang yang munafik yang harus kita jauhkan dalam kehidupan kita.
mengupatnya. Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada hari akhir, Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata jika yang baik, jika tidak dia diam. Nah, ini yang ada pada diri Rasulullah, ya. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, mending diam saja, ya kan. Kita dicaci orang, kita diludahi orang, kita dihina orang, kita di segala macam orang. Ya kalau nggak bisa kita berkata baik, ya nggak usah pula kita berkata sama dengan mereka, maka tak ubahnya sama kita dengan mereka. Ingat ketika Rasulullah berdakwah ke Taif, mereka Rasulullah dilempari berbagai macam kotoran, ya, dilempar batu sampai berluka-luka, berdarah-darah, diludahkan oleh mereka. Maka ditawari oleh Jibril, wahai Rasulullah, bagaimana kalau mereka saya musnahkan, saya binasakan, saya lenyapkan. Tapi apa kata Rasulullah? Sesungguhnya aku bukan untuk memberi laknat, untuk membinasakan umatku, tapi aku dikirim untuk memberikan rahmat kepada mereka. Karena sesungguhnya mereka tidak tahu, maka ampunilah mereka. Nah, ini yang kata-kata yang keluar dari Rasulullah, bukan mengumpat, bukan mencela, dan segala macamnya. Dan falyakul khairan aw liyasmut. Kalau nggak bisa ngomong baik, mending diam aja, ya kan? Inilah bentuk dari akhlak tercela. Ya. Sombong, ya. Ini juga bagian dari akhlak tercela. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ard marahan innallaha la yuhibbul kullu mukhtalin fakhur, kata Allah. Ya. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Maka jauhlahkan diri kita dari orang sombong ini, membanggakan diri, ya. Membanggakan diri, menyombongkan. Siapa kita? Kita manusia, ya. Sebentar lagi juga akan masuk tanah, gitu kan. Tidak ada yang kita banggakan dalam kehidupan kita di permukaan bumi ini. Semuanya adalah milik Allah. Punya Allah, kita hanya diberi hak pakai saja. Tidak ada kita digunakan untuk mempunyai, memiliki kekal secara abadi. Dan inilah yang kita harus jauhkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan bisa menjadi renungan bagi kita untuk menjaga senantiasa menjaga akhlak kita, akhlak yang baik, akhlak yang mahmudah, akhlak yang bisa menjaga diri kita dari berbagai macam kemudaratan, ya, kerusakan dan juga kerusakan yang akan menimpa diri kita, yang kita selalu menjaga diri dari akhlak-akhlak yang tercela ini. Baik, itulah mungkin tambahan saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.